Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, segenap jajaran takmir masjid Al-Ittihad rahimakumullah, Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah sholat maghrib disambung dengan thalaqul ilmi dan sholat isya yang dihormati, disayangi, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini takdirnya Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, keberkahan. Buktinya kita saat ini bisa hadir termasuk dalam kondisi masih hidup ya. Alhamdulillah. Moga-moga sehat selalu. Allahumma amin. Jamaah terkait materi kita kali ini adalah judulnya Tumbale Desa atau daerah. Saat ini memang hadirin jamaah banyak di antara kaum muslimin, muslimat atau orang Islam mempercayai bahwa bulan Shofar yang terakhir itu pas Rebo, ada yang namanya Rebo Wekasan atau Rebo Pungkasan, dipercayai dari ilhamnya para ulama salafus soleh. Salafus soleh itu ulama yang dahulu yang sangat alim, kemudian beliau mendapatkan ilham atau riwayat yang lainnya mimpi bahwa dikabarkan akan ada musibah, kurang lebih ada yang mengatakan 500, ada yang mengatakan 320.000 dan macam-macam. Nah, yang jadi pertanyaan yang jadi wawasan sekaligus keilmuan kita, apakah itu harus boten? Karena apa? Tidak ada dasar dari baginda Rasulullah SAW. Panjenengan ikuti monggo, tidak juga tak apa-apa. Karena apa? Itu tidak bisa jadikan hujah, tidak bisa jadikan dalil harus ngono. Nah, ketika ulama salafus soleh ini mengabarkan demikian, terus kemudian beliau menyampaikan dengan berbagai macam, kalau nanti ada gini-gini dan dikhawatirkan gini-gini, maka baiknya mengikuti ritual seperti ini, asal tidak bertentangan dengan syariat, tidak apa-apa. Contoh, ada yang kemudian mengadakan sedekah, ada yang mengadakan kemudian baca surat Yasin 3 kali, ada yang kemudian sholat hajat. Nah, asal semuanya mengikuti syariat Kanjeng Nabi, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Contoh sedekah, sedekah itu as-sodaqatu tadfa'ul bala, sedekah bisa menolak bala, benar, tidak ada masalah. Yang kedua, baca surat Yasin. Loh, kenapa tidak Al-Baqarah, kesuwen dan kedawan? Omane hataman Quran kedawan. Nah, kenapa kok Yasin? Ya diambil yang umum saja, karena masyarakat umumnya adalah senengane ya Yasin. Ya sudah, itu yang dikerjakan oleh para ulama yang diserukan. Masalah tidak. Nanti surat yang lainnya iri ya karena senengane itu ya sudah. Khususnya yang nahwiyin, biasanya kalau mau tahlil kan baca Yasin, tak apa-apa. Nah, bagaimana kalau sholat? Nah, kalau sholatnya namanya sholat hajat lidaf'il bala, sholat hajat untuk menolak bala, jadi gak menolak bala, minta sholat hajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan dari bala. Ngono sebenarnya, karena bala kok ditolak ya, jadi diminta dihindarkan. Itu boleh, tidak masalah. Yang tidak ada sandarannya adalah sholat Rebo Wekasan, itu tidak ada. Sampai elek delai tidak ada. Maka yang benar sholat hajat idafil bala. Selagi itu ada runtutannya kepada Kanjeng Nabi, tidak ada masalah. Nah, bagi yang mengerjakan, nggak usah mengejek yang tidak mengerjakan. Yang tidak mengerjakan, jangan mengejek yang mengerjakan. Doa ngaji seperti ini bagus. Ini juga idafil
Bala, podo. Siang sana baca Yasin, kini pengajian, ya sama. Toh nanti ngaji itu tambah-tambah ngerti, tambah paham dan seterusnya. Dan tidak ada masalah. Sing umumnya ngatokno melaksanakan Rebo Wekasan, monggo. Yang tidak juga tidak apa-apa. Ngaji tambah baik. Ngaten nggih? Sehingga ini jadi wawasan panjenengan semuanya bahwa Rebo Wekasan itu diikuti ya monggo, tidak apa-apa. Asal kegiatan ritualnya, syariatnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, kalau Rebo Wekasan dicantolkan kepada Kanjeng Nabi, itu yang tidak boleh. Karena Kanjeng Nabi tidak pernah melaksanakan Rebo Wekasan. Yang ada di Indonesia, Kanjeng Nabi kan belum paham Rebo Wekasan. Ada yang mengatakan Rebo Wekasan itu dari aliran Syiah, yang monggo itu macam-macam. Materi kita kali ini adalah terkait dengan bahasan Rebo Wekasan. Ada tumbale desa atau daerah. Ada hadits kursi itu dari Gusti Allah, redaksinya dari Kanjeng Nabi. Jadi isinya dari Gusti Allah, tapi yang menyampaikan, mengulang sampaiannya adalah Kanjeng Nabi. Berbunyi demikian, yaqulullahu wa izzati wa jalali inni lahum bi ahlil ardi azaban fa idza nadartu ila ummari buyuti wa ila mutahabbina fiya wa ila mustaghfirina bi ashari saraftu dzalika anhum. Yang artinya bahwa demi keagungan dan kebesaranku, sesungguhnya aku hendak menimpakan azab kepada penduduk bumi. Tetapi apabila aku memandang kepada orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku dan memandang kepada orang-orang yang saling menyukai karena aku dan memandang kepada orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur, maka aku palingkan azab itu dari mereka. Jadi tumbale desa itu ternyata ada, tumbale daerah ada. Ya ini 3 orang ini kalau kemudian merutinkan yang namanya melaksanakan 3 hal ini, itu menjadi tumbale daerah. Kita kaji satu persatu dari hadis qudsi ini. Pertama, orang yang memakmurkan masjid, panjenengan semuanya, ini termasuk tumbale desa, tumbale daerah. Maka jenengan sing rutin dijak ngaji, sing rutin dijak memakmurkan masjid. Nah, siapa yang dikatakan sebagai takmir masjid, yang memakmurkan masjid, pengurus masjid? Dijawab dalam surat At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamus salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah sing liyane ngowo. Ndak apa. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dikatakan takmir masjid, pengurus masjid, yang memakmurkan masjid? Siapa? Satu, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian. Yakin nek gak iman ndak mungkin gelem makmurkan masjid. Percaya ana Gusti Allah, percaya bahkan ada pembalasan, akan ada hari kemudian, maka itulah orang-orang yang memakmurkan masjid. Yang kedua, istiqomah mendirikan sholat. Makanya masjid itu adalah sholatnya 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau biasanya selain masjid musola, itu biasanya maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar itu tidak ada, karena gak 3 sholat misalnya. Di beberapa tempat sekitar saya itu zuhur, asar tidak ada jamaah, sehingga kalau jamaah itu ke masjid semuanya, maghrib, isya, subuh baru ada. Bagaimana? Ya memang masjid standarnya itu kalau bisa 5 waktu. Musola itu aslinya bagaimana? Aslinya musola sama dengan masjid, karena musola tempat sholat, masjid tempat sujud, dua aja. Cuma emang umumnya kalau musola itu ya digunakan 5 waktu, tapi tidak istiqomah umumnya. Momennya kalau di desa itu kalau sholat duhur sama asar itu umumnya mesti mundur,
Jadi sholat duhur itu jam 1 gitu. 1 mendekati jam setengah 2. Sholat asar jam 4:30. Boleh? Ya enggak apa-apa, mancene iso nih jam kamu tersawari, tersabit. Jadi wayahe laut-laut ngoten. Yang ketiga, menunaikan zakat. Di orang-orang yang istiqomah memampukan masjid itu harus mengeluarkan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takutnya para jamaah, para takmir itu wedi nang Gusti Allah, gak wedi diceladung uang. Pokoknya selagi sesuai dengan standar yang ada, jalan terus. Bismillah, apa jare Gusti Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat tunjukun. Sergap sholat jamaah di masjid itu orang-orang yang memampukan masjid. Akas kalau digunakan tibaan monggo, sholawatan monggo, rajin yasinan, tahlilan, siti gosaha, khotbil Quran, pengajian dan lain sebagainya, itu dalam rangka menghidupkan masjid. Namun jangan jadi catatan, ngapunten, zaman akhir itu tiang kathah niku seneng bangun masjid tapi gak seneng memakmurkan masjid. Bangun masjid seneng nggih, tapi nek kon gedhekno masjid, kon ngramekno masjid rada aras. Waduh, kon bangun masjid cuma makan. Seneng nek masjid itu apik, bagus. Tapi gak seneng menghidupkan masjid. Bahkan enten sing aneh, dolene ku nang masjid, tapi wae adzan enten nggih. Ya Allah. Ya adzan malah mulai tapi senengane dolene nang ngene masjid. Ya piye maneh. Nggih. Makanya sampai enten guru kula niku pesen, nek dirikno masjid, bangun masjid aja kaya apa bangun pendoso keranda. Jadi bangun masjid ojo padha karo bangun pendoso atau keranda. Kok ngaten? Jenengan nek kengken urunan bangun masjid mesti semangat. Purun nggih? Mesti purun. Jenengan dikengken urunan gawe pendoso, purun nggih? Purun, jelas purun. Soalnya enten pengumuman nek gak gelem melok bangun pendoso, engko mati digeret. Mati digeret tau laku dhewe. Mesti purun nih. Cuma masalahnya jenengan nikengken ngenggeni pendoso sedina gelem. Mikir kan? Mikir. Lah sakniki masjid iki sing kathah ngaten. Dirikno masjid kok api-api tapi kon gedhekno, kon besarno, kon ngramekno rada arasen zaman akhir. Pun niki masjid akhir-akhir niki bahkan rata-rata ya tingkat-tingkat. Pun yang kedua, orang yang saling menyukai karena aku alias rukun. Al-mutahabbina fiyya, rukun. Ngapunten, donga nang Gusti Allah nek pengen didengarkan dirungokno kalian Gusti Allah niku kedah rukun. Saesti jenengan donga kaya apa tapi nek gak rukun karo tangga, gak rukun karo dulur, angel disembatani kalian Gusti Allah. Nomor dasare enten Nabi Musa niku enten ngalami zaman paceklik sampai boten jawah dan hujan sama sekali. Akhirnya piyambake sholat istisqa. Sholat istisqa kali jamaah ngaten kan istisqa. Bola balik pertama gak ada, gak udan. Kedua istisqa gak udan. Petelu gak udan. Akhirnya lapor nang Gusti Allah karena Nabi Musa niku saged ngomong karo Gusti Allah. Nggih, intinya pakai hijab. Ya Allah, niki kok boten jawah, ndak hujan ya Allah. Niki dos pundi? Musa, awakmu masih nglakoni istisqa bolak-balik, gak mungkin iso udan. Kok ngaten Gusti Allah? Iya, soale ana sebabe. Napa Gusti Allah? Sebabe umatmu gak rukun. Umatmu gak rukun. Umatmu senengane rasa-rasan. Akhirnya yo ngono ku mang wis gak rukun blas. Dadi sing kene nglakoni ngene dirasani ngono-ngono rasane. Akhirnya dungane ya gak dikabulkan Gusti Allah, bolak-balik istisqa karo Gusti Allah. Akhirnya Nabi Musa tanglet Gusti Allah,
sinten sing rasan-rasan jenengan sebutkan, jenengan paringi pirsa, mangke tak kapok nih, tak anu nih ngaten nggih, tak marek nih. Nah, Musa ngene lho Musa, aku dhewe iku ngandani gak oleh rasan-rasan. Mosok aku ngandani gak oleh rasan-rasan, tak sebutno, berarti aku kan ngrasani. Itu loh, apik Gusti Allah. Jadi gak oleh rasa-rasa, gak ada rasa. Enten tiang ngapunten, enten tiang niku apa niki woro-woro urun tapi gak urun. Dewi, tak enten sih. Jadi tiang ngaten. Jadi bedane manusia karo Gusti Allah ngaten. Nah Gusti Allah ngaten karena ndak mau menyampaikan rasa-rasa, ya Gusti Allah ndak mau rasa-rasa. Wis ngene Musa, pokoknya antar umatmu gelem saling jaluk sepuro, gelem saling memaafkan, ojo kuatir. Engkau gak suwe udan. Akhirnya betul saling memaafkan, rukun kabeh. Ternyata gak suwe udan. Rumah tangga yang ngaten. Rumah tangga itu nih rukun. Masya Allah. Senajan tenggene Jawi di luar itu gak udan, maka akan terjadi hujan lokal. Paham ya? Jadi rumah tangga itu gak rukun, pendek rukun gitu. Jadi senajan gak udan, sumuk tenggene Jawi di luar, tapi karena rukun isa udan lokal. Nggih, kenapa? Rukun. Dan biasanya tiang rukun akale akeh. Akale akeh. Jadi tiang nih boten rukun antar suami kali istri ngapunten, nggih atuh boko. Padahal gone ombur. Atuh boko karena ndak rukun. Jadi sing kono nyingkurono sing nyingkur ini. Jajal nek rukun. Padahal tempat tidurnya gak pada apik, cilik, kira-kira 1 meter, cukupi wong siji tok. Karena rukun, iki ya apa Dik? Turu mau 1 meter, iki cukup wong siji. Karena rukun, ya ngomong ibu ya arek, ya diakal Mas, maksudnya ini sudah diakal. Diakal piye? Ya kayak biasane. Aku nangis sampai, aduh. Jadi rukun ternyata akali. Oke, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi paham. Pun putus nang Gusti Allah, putus nang dulur padha karo putus nang Gusti Allah. Nyambung nang dulur padha karo nyambung nang Gusti Allah. Kok enten tokoh masyarakat, kiai, ustadz sinten mawon, kok gak rukun? Walaupun ahli ibadah, gak rukun kali jamaah, gak rukun kali tonggori buat, gak ono gunane. Maka kudu rukun. Nah tanda tiang rukun itu lah guyu. Pun nanti kalau sampai akan guyu. Dilarang guyu, disenengno guyu. Nah makanya sampai haji niku lah ibadah sing ibadah kuatah. Ibadah haji 1 rakaat gini Masjidil Haram podo karo 100.000 rakaat 1 rakaat. Tapi ngaten tenggene Al-Qur'an Al-Baqarah bisa Allah ngendika yang intinya adalah orang yang melakukan haji itu al-hajju fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Nek pengen haji ini diterima Gusti Allah wala jidala, ojo sampai debat, ojo sampai bantah-bantahan, berarti kudu rukun. Ngene jenengan pengen diterima Gusti Allah termasuk donga-dongane sing rukun. Insyaallah makin donga ndak sak donga mudah dikabulkan kalian Gusti Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang terakhir, yang ketiga, orang yang memohon ampun di waktu sahur. Waktu sahur itu ya antara jam 12 sampai subuh. Itu waktu sahur yang mendekati subuh. Ya memang bagusnya baca Sayyidul Istighfar. Nah, mau istighfar waktu sahur niku berat. Nek boten tiyang sing rutin nglampahi salat dahulu. Berat kok ngaten nggih. Nopane zaman sakniki. Nek zaman riyin tiyang nglampahi salat tahajud istighfar ku gampil. Kenapa? Gangguane gak pateo akeh.
Orientasi enten lampu ini lampu ublik. Tapi ublik itu bahasa Indonesia apa? Ya template. Tapi podo ae template iki bahasa Jawa. Lampu ublik wis paham jenengan. Nah, niku biasanya mantun Isa mun tilem. Karena tidurnya lebih awal, lebih isih sore isih tilem, maka biasanya tangine gurung subuh wis tangi. Makanya tiang riyen ku ya anake akeh. Nggih. Anake akeh. Siji gak ana hiburane, sing loro kesuwen turu. Akhirnya anake akeh. Ya iku anake akeh rata-rata salusin 12. Rong lusin 24 ya kan niku karena kesuwen turune gak ono hiburane akhirnya hiburane ya iku mang. Makane semong iku sempiro ngoten ya iku mang hiburane masyaallah. Nah sakniki iku rada angel kok salat tahajud ngkon istighfar sadurunge subuh rada angel kecuali yang istiqomah. Kenapa? Soale enten listrik, enten TV, enten HP sehingga turune rada kedalem. Nek turune rada kedalem subuhe iso-iso kawanan. Makanya sampai niate sholat subuh boten usolli fardhu subuhi tapi diganti usolli fardhu subha roke ngateni kawanan. Letara ya Allah. Enten sing rakaat iki diwaca roke ngateni. Oh no ya Allah. Subuh kok jam 6:30 ya subuh karo duha. Makanya diganti subha. Ya gak oleh masuk ono subuh diganti duha ndak oleh. Niat yang ngono ya salah. Cuma guyonane rata-rata nek turune ke dalan ya subuhe kawahi. Sehingga ngapunten, anake wong saiki gak kate akeh. Soalnya kesempatan turune didi anake didi. Makanya sampai enten yang sakniki kok anake akeh, awakmu kok kaya wong biyen, anake akeh. Soalnya biasanya gak ono hiburane. Kiai ngapunten, kenapa kok anake akeh? Gak ono hiburane. Mosok kiai ate nonton bioskop. Kula nonton bioskop mikir-mikir lho. Engko nek ketemu jamaah mau jamaah akeh. Ustaz, kok temu mriki Ustaz? Nggih, jenenge ya Allah. Gak menarik belas. Ya, masa kate penelitian, masa kate ngaji kok nang bioskop. Akhirnya kiai kate tenggene warung, ya sawangane. Masa kiai nang warung jedang jedi rokokan sawangane. Akhirnya teng griya, hiburane karo bojo. Makane kiai anake akeh rata-rata ya 3, 4, 5 enten sing sedasa. Ya karena iku mang gak ono hiburane karo bojone luar biasa pun. Nah, siapa yang bisa memperbanyak istighfar itu adalah orang-orang yang menjadi kekasihnya Gusti Allah. Biasanya tiga tiba nih enten bahasa Arab terjemahannya seperti ini singkat. Sepertiga malam Gusti Allah niku turun dari langit mencari sopo sing gelem tangi. Siapa yang mau bangun menyongsong Gusti Allah. Akhirnya orang-orang yang wali-walinya Allah SWT biasanya akan bangun. Tapi nek gak wali ini Gusti Allah, wali murid biasanya rada angel tangi. Nek wali ini Gusti Allah, insya Allah bangun. Ini luar biasa. Pun moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Balik-balik sepenting dadi wong niku rukun. Aja sampai boten rukun. Enten napa wae syaratnya kudu rukun. Dan tiang rukun niku tandane ketok. Tiang niku nek apik tandane ketok. Terus pun Ustaz, tiang nek apik itu ngapii wong apik, ngapii wong elek. Nah, tiang niku nek apik kon bales elek kuwi gak iso. Kalau ulangi malih, tiang niku nek apik kon bales elek lho gak iso. Karena apa? Tidak punya modal jiwa dadi wong miso. Nek mboten biasa miso niku yo gak pas. Makate lho gak pas. Tajwide gak pas. Sampe gak bakat miso aja miso. Sejene wis biasa miso, fase. Cerot fase. Tapi nek gak biasa, gak enak dirungokno. Kok lucu ya sampean miso ya.
Ngene kula mboten patek iso-iso gara-gara ngono delokno lucu. Ustaz kok bisa lucu, kan akhirnya gak menarik. Makanya tiang-tiang ini asli nih wong apik, iku nglakoni elek itu lucu. Dan emang dia tidak punya bakat untuk nglakoni elek. Wallahu a'lam bishawab. Alamin mugi keterangan iki dados keterangan insyaallah maringi hidayah nggih. Mugi maringi hidayah dan mugi semua urusan kita dimudahkan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Moga sareng-sareng maos doa kafaratul majelis, muga-muga dosa-dosa kita diampuni kalian Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi